Anda termasuk yang cukup keras menentang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tetapi pemerintah sudah mengatakan salah ketik itu adalah teknis dan tidak mempengaruhi substansi sama sekali. Apakah sesuatu yang elementer ini juga Anda masukkan sebagai sesuatu yang sangat fatal? Iya, saya saya harus mengatakan di awal bahwa saya tidak melihat, ini hanya sekedar soal salah ketik di ujung, ya. Kita harus menghubungkan dengan proses pembuatan dari awal, proses pembahasan di awal, proses persetujuan yang kemudian masih ada pengubahan, itu adalah satu rangkaian dalam bayangan saya ya. Jadi, ada rangkaian keterburu-buruan, ada rangkaian ketergesa-gesaan tanpa suatu proses, partisipasi, aspirasi, sosialisasi yang memadai. Mhm. Ini kata siapa? Kata presiden sendiri yang kemudian mengatakan ada faktor yang kurang dari proses sosialisasi dan lain-lain sebagainya. Poin yang saya mau bilang adalah kalau kita melihat hanya di ujungnya, ya memang hanya ada satu 2 pasal yang kemudian kita simpulkan bahwa itu mungkin teknis. Mhm. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan kan bunyi pasalnya sendiri ada banyak yang kemudian bisa diperdebatkan dan Jadi Anda ingin katakan ini adalah dalam gitu. buah dari terus-menerus keteledoran itu? Iya, Ya. karena kalau kita lihat sendiri undang-undang ini kan punya 3 kritik ya. Kritik yang pertama itu tentu saja lah soal paradigma, dan paradigma ini pasti ada perdebatan besar, berkaitan dengan paradigma undang-undang. Bisakah kita kemudian untuk alasan investasi menepikan berbagai hal lainnya. Yang kedua tentu saja substansi undang-undang, ada banyak substansinya yang dibicarakan. UGM akan meluncurkan besok catatannya ya, ada 133 halaman sedang kita buat, insya Allah setelah Jumatan kita akan launching catatan itu dari semua sektor yang dibuat di undang-undang itu. Dan yang ketiga, tentu saja soal teknis ya, Ya. soal teknis ini baik soal teknis pengataan di pasal maupun teknis penyusunan. Oke. Nah poin saya adalah kita nggak bisa hanya di ujungnya saja itu untuk mengatakan bahwa ada kesalahan formil semata di ujung, itu yang Dan tidak bisa pertama. dianggap ini sekedar kesalahan elementer. Iya, Oke. saya begini nih ya, saya Saya belajar boleh ilmu tahan di hukum. situ dulu nggak, Bung Uceng? Saya mau ke Prof. Yusril dulu untuk mendengar. Iya, Saya sudah membaca beberapa di berbagai media pandangan Prof. Yusril tentang ini. Mengapa saya menangkap Anda tidak melihat ini sebagai sesuatu yang fatal. Kenapa, Prof? Ya, karena yang ditanyakan ke saya itu fokus mengenai salah ketik itu. Jadi Ada tidak pasal 6 seperti itu. ada di dalam undang-undang ini. Jadi kalau persoalannya hanya teknis salah ketik, saya katakan ya ini bisa persoalan. Bagaimana cara mengatasinya, saya sudah memberikan satu formula. Oleh karena hal-hal semacam itu bukan sekali terjadi ya. Cuman jangan diungkapkan kepada pengalaman-pengalaman saya di masa-masa yang lalu juga terjadi. Ya. Hanya memang belum ditandatangani oleh presiden. Jadi Ini yang baru pertama kali terjadinya di sininya ya, Prof ya? Ya, pertama kali terjadi sudah ditangani presiden, terus disadari ada kesalahan. Tapi kalau kita fokus kepada persoalan ini saja, tidak memperdebatkan yang lebih mendalam daripada undang-undang ini, sebenarnya itu hanyalah masalah teknis yang tidak membawa pengaruh apapun terhadap penafsiran ataupun pengaturan di dalam undang-undang itu sendiri. Jadi kalau teknis semacam itu saya mengatakan ya bisa kita selesaikan. Karena di masa-masa yang lalu pun ketika DPR itu menyerahkan kepada Sekretariat Negara rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama oleh Presiden dengan DPR, tapi setelah Mensesnek membaca itu ada beberapa kesalahan ketik, ada istilah begitulah. Lantas kemudian biasanya Mensesnek itu mengadakan pembicaraan dengan pimpinan DPR dan dilakukan koreksi, lalu kemudian dengan sebuah memorandum dan catatan dari Mensesnek disampaikan kepada Presiden bahwa ini ada bunyi di sini aja lampunya. Baik. Ya, jadi kalau kesalahan teknis seperti itu menurut saya sih bisa diselesaikan walaupun sudah ditandatangani oleh Presiden seperti sekarang. Ya. Sebab kalau Prof, tidak, sebentar, maaf. Kan Anda tidak saja pernah menjadi Menteri Sekretaris Negara, tetapi juga Menteri Kehakiman. Sebagai orang yang bergelar profesor di bidang hukum, yang harusnya zero tolerance pada setiap legal drafting, apakah siapa yang harus bertanggung jawab Presiden menandatangani tetapi ada kesalahan dalam lembar dokumen yang ditandatangani Presiden? ini bukan lagi persoalan drafting sudah selesai.
undang-undangnya sudah selesai dibahas dan sudah disetujui bersama, baik pada Presiden maupun oleh DPR. Dan kemudian tinggal pengesahan oleh Presiden dan dimuat dalam lembar negara untuk menjadi undang-undang. Maka persoalannya kemudian adalah apakah itu mempengaruhi penafsiran terhadap norma atau pengaturan. So, kalau terjadi kesalahan yang memang harus diperbaiki, itu hanya ada kemungkinan Presiden keluarkan Perpu, keluarkan rancangan undang-undang yang baru untuk mengamandemen undang-undang ini, atau para pihak mengajukan ke MK. Pertanyaannya, MK itu kan yang berwenang untuk menguji undang-undang secara formil dan secara material. Ya, mau diuji secara material ke Mahkamah Konstitusi, apanya yang mau diuji? Mau menguji salah ketik,